Oke, anak-anak semua, selamat pagi, selamat siang. Mari kita belajar hari ini tentang memberi tanggapan dengan santun. Memberi tanggapan. Kegiatan memberi pendapat merupakan bentuk tanggapan terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan dan perbuatan, atau ucapan berupa karya yang diciptakan orang lain. Syarat teks tanggapan. Syaratnya yang pertama adalah objektif. Yang kedua adalah santun. Objektif harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya fakta dan kenyataan. Sedangkan santun, cara menyampaikan tanggapan harus berdampak yang positif. Menyimpulkan informasi dalam teks tanggapan. Dalam hal menyimpulkan informasi, berarti apa yang ingin disimpulkan harus sesuai dengan teks yang dibaca. Oke, anak-anak, coba kalian dengarkan Kebun Cengkeh karya Affandi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutup bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. 1. Karya siapakah yang ditanggapi? Yang ditanggapi adalah karya seni berupa lukisan kebun cengkeh. 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Ya, jelas Affandi. 3. Siapa yang menanggapi? Yang menanggapi adalah seseorang pemerhati karya seni. Nomor 4. Bagaimana bentuk tanggapannya?
Tanggapannya berbentuk pujian terhadap karya seni yang diciptakan oleh Affandi. Nomor 5. Bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya, penulis mendeskripsikan lukisan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Oke anak-anak, kita lanjut struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Apa yang ditanggapi? Di mana? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Politik? Sosial? Seni budaya kah? Yang kedua, deskripsi. Apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau terwujud dengan menggunakan bahasa deskriptif. Dan yang ketiga adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu biasanya berupa kata-kata yang mengungkapkan penilaian, pujian, dan kritikan. Model teks tanggapan karya seni. Yang pertama adalah konteks. Pelukis Affandi, tahun 1981, judul Kebun Cengkeh, media cat minyak dan kanvas. 2. Deskripsi. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. 3. Penilaian. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke unsur kebahasan teks tanggapan. Yang pertama adalah pujian, dan yang kedua adalah kritikan. Pujian, pernyataan berupa rasa pengakuan dan ungkapan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan sesuatu atau karya. Model teks tanggapan kita ambil dari judul Student Hijau, karya Marco Kartodikromo. Pujian. Novel ini sebenarnya sudah membuka suatu soal bahwa kesusastraan bukan sekedar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menebus ruang-ruang publik. 2. Kritikan. Kritikan sering dianggap sebagai kecaman atau tanggapan yang berisi uraian atau pertimbangan baik atau buruknya terhadap hasil karya. 2 buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi citra rasa klasik Roma Student Hijau. Oke, secara lengkap tanggapan novel Student Hijau dapat dibaca di dalam buku bahasa Indonesia. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat siang.